Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melsa Demeka dari kelas 10 Bisnis Daring Pemasaran 1. Di sini saya akan resensi atau mengulas kembali tentang novel Aguakero. Jangan lupa buat simak videonya ya teman-teman. Pendahuluan. Semoga buku ini tidak hanya membawa manfaat dan hikmat bagi penulis, tapi juga untuk para pembaca. Selain bukan hanya menjadi bahan bacaan yang menyenangkan hingga bisa memberikan senyum dan hiburan, semoga juga bisa memotivasi mereka di luar sana yang suka berimajinasi untuk mencoba menulis dan bersama menciptakan karya-karya yang indah. Bisa dibilang menyelesaikan novel ini lumayan sulit, ya karena terlalu banyaknya karakter di dalamnya dan penulis tidak hanya memperlihatkan kepribadian mereka semua namun juga cara pikir mereka terhadap sesuatu. Satu hal saja yang ingin disampaikan penulis di dalam novel ini. Setiap orang berbeda, terutama dalam segi kepribadian dan pertahanan mental. Kita hanya bisa menebak apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita, tapi kita tidak akan pernah benar-benar bisa tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Meski menghadapi masalah yang sama, tapi semua orang akan menanggapi berbeda tergantung dari kepribadian dan kemampuan orang tersebut. Jadi, terbukalah, jangan berharap orang lain akan mengerti kita jika kita tidak terbuka kepada orang itu dan menjelaskan sekedarnya, apalagi hanya terus diam hingga menjadi kesalahpahaman. Belajar melihat dari sudut pandang orang lain, itulah yang ingin disampaikan oleh penulis. Berusaha mengerti orang lain dari sudut pandang mereka, membayangkan jika kita menjadi mereka, merasakan apa yang mereka rasakan. Maka setelah semua itu satu saja pertanyaan, apa yang akan kita lakukan? Ya, bisa saja setiap orang akan mengatakan, jika aku jadi dia, aku pasti bisa menghadapi semuanya, melakukan ini dan itu, tidak sulit. Saat kita benar-benar telah berada di posisi orang itu, ternyata tindakan tidaklah semudah ucapan. Hanya beberapa orang yang sanggup membuktikan segala ucapan mereka dan sisanya mungkin akan lebih merasa sedih, putus asa, mengeluh, atau menyesal. Identitas novel, judul buku Aguakero, penulis Paulina Puspitasari, tebal buku 358 halaman, penerbit Andi Publisher, tahun terbit 2015. Sinopsis. Rencana perayaan festival seharusnya berjalan seperti yang diharapkan Grace. Semua itu tentu bisa terjadi kalau saja Kayla dan Aurora tidak bersikeras melibatkan Alicia. Murid terane yang jarang bicara dan sekali bicara kata-katanya dapat menusuk perasaan orang lain. Jika gadis itu hanya terkenal aneh, tentu sudah biasa. Tapi jikakah sekalian selain aneh juga terkenal pintar, cerdas, cantik, dan kaya, itu masalah besar untuk Grace. Alicia dapat melenyapkan kepopuleran Grace dalam seketika. Dia harus disingkirkan. Tapi Alicia sendiri tidak sedikit pun berminat ingin menjerumuskan diri ke dalam dunia yang tidak nyaman baginya. Kesendirian teman terbaik, tempat paling nyaman tanpa ada seorang pun yang menyebutnya aneh berani mengusik hidupnya. Berbeda halnya dengan Indy, mantan sahabat Grace yang terkucilkan karena kejadian naas yang menimpanya itu malah sengaja memenjarakan diri di dalam kesunyian dan menjauhi semua orang karena takut luka yang sama akan kembali mengusiknya. Dan hanya karena seorang Kayla, gadis polos yang selalu menguntitnya seperti benalu, haruskah Alicia melemparkan diri ke dunia yang asing dan terlibat ke dalam masalah? Sementara Nindi, beranikah ia menyingkirkan rasa takutnya demi menolong orang lain di tengah rencana Grace yang siap menghancurkan mereka semua? Kelebihan dari buku novel Aguakero. Setelah melewati halaman pertama dan kedua, di situ saya menemukan keseruannya, di mana yang saya kira kisah ini seperti yang sudah tersirat pada pikiran saya, tapi ternyata saya salah. Penulis tetap berusaha konsisten untuk mempertahankan cerita ini agar tidak tampak seperti pada umumnya. Cerita tidak lebay atau dilebih-lebihkan seperti kebanyakan novel pada umumnya. Meski ini adalah cerita fiksi, namun menurut saya ini justru cerita ini seolah real, bukan fiksi. Selain itu ada banyak amanat yang bisa diambil dari novel ini. Kalau novel ini diangkat dalam film seri atau bioskop pasti lebih seru, namun tanpa adanya penambahan alur cerita yang lebay pastinya.
Menurut saya, versi novelnya saja sangat bagus, apalagi versi filmnya. Kekurangan dari novel Agua Kero, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Dalam novel ini masih ada beberapa penulisan yang salah, atau bisa dibilang typo. Dan ada beberapa kalimat yang janggal. Novel ini sudah jarang tersedia di toko buku yang berada di pasar, sehingga untuk mendapatkannya harus order melalui toko buku online atau bisa beli di web resmi penerbitnya. Tentang penulis, Paulina Puspitasari. Paulina Puspita Arif yang biasa dipanggil Paulina, lahir di Kalimantan Selatan pada tanggal 18 September 1989. Lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, tidak bisa membuat gadis ini berhenti menulis dan menghentikan imajinasi di benaknya. Mendengarkan musik, membaca, jalan-jalan, nonton, masak, dan menghayal adalah hobi cewek yang muda bosan ini. Dari beberapa novel yang pernah Paulina tulis, seperti Perfect Boy dan Butir-Butir Asmara, novel ketiga ini adalah novel yang paling ia suka dan syukuri karena akhirnya bisa terbit. Untuk menghubungi Paulina bisa mengirimkan ke emailnya. Cukup sekian resensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.